Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jiyad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih bisa kerasan di masjid. Mudah-mudahan kekerasanan kita di masjid ini berbuah, dimasukkan dan dilindungi. Pada saat nanti di akhirat semua orang tidak dapat perlindungan kecuali 7 kelompok. Salah satu di antaranya adalah orang yang hatinya senang di masjid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, dua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah, qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan setiap saat, setiap hari kita tidak lepas dari ajaran beliau. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebelum masuk ke materi tentang manusia membutuhkan agama, ada sedikit motivasi untuk membangkitkan semangat kita dalam beragama. Tadi pagi sambil nyuci pakaian, karena saya tidak punya pembantu, biar sehat, gantian sama istri, sambil dengarkan radio. Ceritanya biar tidak terbuang waktu itu. Sambil saya putar radio, di situ ada tausiah yang ceritanya nasihatnya bagus sekali. Jadi beliau itu bercerita tentang seorang penyelam ingin mencari mutiara di dasar laut. Nah tentu penyelam modern itu ndak biasa, pasti dibekali dengan tabung oksigen, gitu ya. Nah dalam menyelam dia membawa tabung oksigen itu, tentu tabung itu terbatas, waktunya ndak mungkin lama, paling berapa jam, gitu ya. Di lautan, di tengah lautan itu pemandangannya luar biasa, karang, batu karang dan sebagainya. Saya insya Allah setahun yang lalu itu ngantarkan adik dari Tuban itu main di Pasir Putih, itu di Bosi gitu ya, naik perahu ke tengah itu lihat luar biasa. Itu baru di atas, apalagi kalau di bawah, luar biasa kan. Nah masuk cerita di atas itu bagaimana? Seorang penyelam itu tujuan utamanya adalah mencari mutiara. Tapi dia tergoda dengan pemandangan yang luar biasa di dasar laut itu, di tengah-tengah laut itu. Sehingga dia lupa apa yang menjadi tugas utama dari majikannya, dari bosnya, untuk mencari mutiara. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan oksigennya habis, dia harus naik. Begitu naik, dia tidak memperoleh mutiara yang diharapkan oleh majikannya. Tentu kemarahan yang akan didapat. Begitu pula kita manusia di dunia ini, itu kita membawa oksigen yang berupa nyawa, yang berupa ajal, dan ini terbatas, tidak unlimited, terbatas. Kita udah ditentukan, saya berapa puluh tahun sudah ada catatannya, tapi yang tahu itu Allah. Berbeda pada waktu yang terjadi pada penyelam, itu dirinya tahu, bisa ngukur, oh ini mau habis, dia bisa naik selamat dari dasar laut itu. Dia dimarahi oleh majikannya. Kalau manusia di dunia ini tujuannya adalah beribadah, mengumpulkan mutiara berupa amal soleh, berupa pahala, dia lupa, tergoda dengan keindahan dunia berupa harta, wanita, dan tahta. Maka begitu ajal tiba, dia tidak bawa apa-apa. Tentu Allah tidak murka waktu di dunia, tapi murkanya nanti di akhirat. Jadi sekali lagi kita kumpul di masjid ini dalam rangka mengumpulkan mutiara, amal kebajikan. Mudah-mudahan kita tidak tergoda dengan godaan dunia ini. Sebab apa? Memang dunia ini sangat menggoda. Makanya kita dituntun agama sehingga godaan dunia itu bisa kita jinakkan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, itu pengantar. Sekarang kita masuk pada materi, bahwasanya manusia itu membutuhkan agama. Kenapa? Yang pertama karena manusia mempunyai naluri beragama. Kita ulang-ulang.
Dalam diri kita itu ada potensi kebutuhan jasmani, makan, minum, ngantuk dan sebagainya. Ada naluri yang 3. Naluri salah satu dari 3 itu adalah mengakui adanya pencipta. Ini namanya naluri beragama. Gimana manifestasinya, bentuknya? Kita takut terhadap sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada kita. Jenengan bisa buktikan. Pada waktu jenengan tengah malam ketakutan luar biasa, pasti akan mencari sandaran. Di situ yang muncul adalah naluri beragama kita. Saat itu harta, tahta tidak berguna. Yang berguna hanya keberanian, punya sandaran. Kalau kita punya sandaran Allah, maka kita tenang. Kenapa? Allahu Akbar, semuanya itu di bawah. Kenapa? Yang paling besar adalah Allah. Maka nanti orang kalau tidak beragama pasti hidupnya akan merana, meskipun tidak binasa. Sebab dalam memenuhi kebutuhan jasmani itu harus. Kalau tidak orang akan mati kalau tidak makan, tidak minum. Tapi kalau naluri ini tidak sampai binasa dia, tapi dia akan sengsara, akan merana. Orang kalau tidak beragama hidupnya itu merana sudah. Maka kemarin kita sampaikan, semakin banyak amal soleh yang kita perbuat, semakin tenang kita. Kalau tanda-tanda ketenangan itu tidak ada dalam diri kita, maka gampang sekali kita pergi ke masjid, ke majelis taklim, ke orang soleh dan sebagainya, minta nasihatnya dan sebagainya. Hati kita kalau masih hidup pasti akan tenang. Uang banyak tidak menjamin ketenangan. Jabatan tinggi belum tentu kita akan tenang. Yang ada malah ruwet. Tapi kalau agama semakin sering kita mendekat, pengajian sering kita ikuti, nasihat orang soleh sering kita dapatkan, maka ketenangan itu pasti akan dapat. Jadi alasan pertama kenapa kita membutuhkan agama, karena kita mempunyai naluri beragama. Naluri ini harus dipenuhi. Kalau tidak, kita akan merana. Yang kedua, manusia itu kecil, tidak berdaya dan lemah. Dan ini kita akui. Manusia kurang besar apa yang namanya Fir'aun. Tapi di akhir kehidupannya dia ngakui bahwasanya Allah itu memang pencipta. Maka nanti kita kalau sering merasa kecil, itu semakin mudah untuk mendapatkan kebenaran. Maka rumusnya, orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Kenapa dia tolak? Karena dia merasa sudah benar. Padahal kebenaran itu tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Orang lain yang akan menunjukkan lewat wahyu, lewat Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia membutuhkan zat yang maha besar, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Kenapa? Karena kita sudah merasa kecil, kita merasa lemah, harus ada sandaran. Sandaran ini siapa? Zat yang paling tinggi, yang tidak punya celah sama sekali. Kalau kita menyandarkan diri pada sang raja, itu mungkin tenang sesaat. Tapi pada waktu raja itu turun tahta, apa yang terjadi? Kita juga pasti akan mencari sandaran berikutnya. Maka orang kalau dalam kehidupannya itu sering mencari sandaran kepada manusia, pada makhluk, maka hidupnya selamanya tidak akan tenang. Tapi kalau sandaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makna tawakal yang pernah kita bahas dulu, maka tenang. Hadapi musibah sebesar apapun, kalau dia ingat Allah ada di belakang, ada di atas, ada di kanan kiri kita, maka saja. Kenapa? Karena musibah maupun petaka itu semuanya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya. Berikutnya, alasan manusia membutuhkan agama adalah manifestasi kebutuhan itu adalah ketundukan dan pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan zat atau orang yang lebih kuat dari dirinya. Siapapun itu, karena itu naluri. Tidak mungkin kita tuh merasa sempurna dalam segala hal. Dalam hal kita memenuhi kebutuhan saja, kita mungkin suatu saat nanti kehabisan uang dan sebagainya. Maka kita membutuhkan orang lain yang bisa membantu. Begitu pula kita dalam beragama ini. Tidak mungkin ilmu kita itu sempurna. Pasti kita akan membutuhkan orang lain, tempat bertanya untuk bisa membuat diri kita tenang. Ternyata begini yang benar itu. Inilah alasan kenapa manusia itu membutuhkan agama.
Yang terakhir, ketundukan kepadanya berarti tunduk kepada aturan yang datang darinya. Bagaimana indikasinya kita tunduk kepada pencipta? Maka indikasinya kita taat kepada aturannya. Maka semakin pintar seseorang terhadap agama, itu indikasi orang baik. Di hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki dia baik, maka akan Allah pinterkan orang itu terhadap agamanya. Jadi indikasi baik di dunia ini menurut Allah, menurut Rasul adalah kalau dia semakin ngerti terhadap ajaran agamanya. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang paling kaya. Orang baik di mata Allah adalah orang yang ngerti agama. Sebab apa? Semakin dia paham agama, semakin terjaga perbuatannya. Dia tidak gampang melakukan sesuatu perbuatan kalau belum jelas status hukum perbuatan tersebut. Ayolah hadirin rahimakumullah. Kita pahami bahwasanya dalam diri kita ada kebutuhan jasmani, ada naluri. Yang atas ini adalah naluri mempertahankan diri. Contoh yang paling gampang, kita akan marah kalau kita disakiti orang. Kemudian yang kedua adalah seksual insting. Ini adalah naluri mempertahankan keturunan. Kita tertarik sama lawan jenis dan sebagainya itu. Yang ketiga adalah religion instinct. Ini naluri agama yang kita bahas tadi. Semua ini tadi itu wujudnya bisa berkuasa, ingin kaya, mencintai orang tua, istri, anak, takut pada Allah, ibadah dan sebagainya. Di sini akan menimbulkan perbuatan. Untuk memenuhi naluri mempertahankan diri berupa nafsu berkuasa dan kaya, maka orang akan berbuat, mencari harta sebanyak-banyaknya. Begitu pula untuk mempertahankan naluri berkembang, maka ia akan mencintai orang tuanya, mencintai istrinya, mencintai anaknya. Ini nanti akan menimbulkan perbuatan juga. Naluri beragama pun akan menimbulkan perbuatan tatkala dia takut kepada Allah. Caranya gimana? Sholat. Kalau kita takut sama serigala, mungkin kita lari. Tapi kalau kita takut sama Allah, dilarang lari kita harus mendekat. Sebab apa? Allah itu tidak perlu ditakuti kalau aturannya kita laksanakan. Sebab sudah jelas, Allah tidak akan murka kepada kita kalau ajarannya kita ikuti. Tapi Allah akan murka sekali kalau ajarannya kita langgar. Maka sekali lagi, kalau kita takut pada Allah, bentuk dari naluri beragama, maka perbuatan yang muncul nanti adalah taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Disinilah muncul aturan main. Sebab manusia kalau tidak ada yang menentukan aturan mainnya, maka nanti yang berlaku adalah hukum rimba. Jenengan bisa baca sejarah bagaimana sebelum Islam itu ada. Maka di Jazirah Arab itu kabilah yang kuatlah yang akan menguasai kabilah yang lain. Hukum rimba adalah hukum di mana yang kuat dia akan menguasai yang lemah. Dan hari ini hadirin sekalian, dunia ini diatur kapitalisme. Apa itu? Pemilik modal. Siapapun yang modalnya kuat, dialah yang mengatur dunia. Siapapun itu. Apa indikasinya? Dalam Islam, gunung, tambang dan sebagainya itu milik umat Islam. Tidak boleh diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing. Gunung di Papua, gunung emas itu yang menguasai siapa? Yang menguasai adalah Amerika. Kenapa? Karena Amerika modalnya kuat. Umat Islam sendiri tidak punya modal, maka tidak berdaya. Maka sekali lagi, agama kita butuhkan untuk apa? Untuk mengatur, mengembalikan kekayaan umat Islam ini harus dimanfaatkan, harus dinikmati oleh umat Islam itu sendiri, bukan orang non-Islam yang menikmati. Inilah yang terjadi kalau agama tidak diterapkan 100%. Ayolah hadirin rahimakumullah. Kemudian siapa yang berhak membuat aturan main? Maka Allah atau manusia. Kalau berkaitan dengan zat benda atau dalam urusan perkara yang sesuai dengan fitrah ataupun tidak sesuai dengan fitrah, maka manusia boleh membuat aturan. Contoh, pasar ini harus ditaruh di mana? Boleh. Kalau urusan teknis, urusan benda dan sebagainya, oh saya lebih senang warna hijau, biru dan sebagainya, silakan diatur. Oh lalu lintas begini dan sebagainya, boleh.
Tapi kalau ada urusan dengan pahala, dosa, pujian dan celaan, maka ini manusia dilarang membuat aturan. Siapa yang berhak? Allah, karena Dia menciptakan. Kembali pada rumus awal, kita hidup ini adalah dalam rangka ibadah. Ibadah itu artinya kalau taat pahala, kalau kita tidak taat berarti dosa. Muncul dosa atau pahala itu bukan dari manusia. Kebaikan itu bukan di mata manusia yang menentukan, tapi Allah. Contoh yang paling gampang, bohong itu pasti jelek di mata manusia, tapi ada juga bohong di mata agama yang benar. Kapan itu? Pada waktu suami istri, mungkin istrinya salah memasak dan sebagainya, kalau suaminya jujur malah menimbulkan masalah. Di situ suami boleh bohong. Atau pada waktu saudara kita dikejar-kejar orang untuk dibunuh, tanya, apa tahu sama si A gini-gini, kita tidak boleh untuk jujur. Iya, dia ada di situ, tidak boleh. Maka sekali lagi, kebenaran, pahala, dosa dan celaan itu hanya Allah yang berhak mengatur. Di mana itu kita dapatkan? Di Al-Quran, di Al-Hadis. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian mengapa manusia itu membutuhkan syariat Allah? Syariat Allah ini adalah agamanya Allah. Yang pertama karena manusia diciptakan oleh Allah. Wajar kalau Allah yang menciptakan aturan. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta. Tentu Dia tahu apa yang harus dilakukan oleh ciptaannya itu. Kalau manusia mengambil hukum, mengambil aturan bukan dari penciptanya, maka yang jelas terjadi adalah kerusakan. Kenapa? Karena manusia yang membuat aturan, kalau bukan Allah, maka nafsu yang akan dikedepankan. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Dia hanya tahu saat ini dan yang ke belakang. Yang ke depan dia belum tahu. Kemudian itu pun dipenuhi dengan kepentingan sesaat. Yang penting saya, kelompok saya itu yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan bagi saya dan kelompok saya, buat apa saya mati-matian memperjuangkan aturan itu? Maka kembali sekali lagi, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang harus membuat aturan itu. Yang kedua, karena manusia akan mati dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kalau tidak ada aturan yang Allah bikin, maka nanti semuanya itu harus masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada aturannya. Di situ tidak akan ada berlaku kebaikan apa keburukan. Yang jelas pokoknya dibebaskan sama Allah, mati semuanya harus masuk surga. Tapi beda kasusnya pada waktu Allah telah membuat aturan berupa agama yang dibawa oleh para nabi. Maka siapa yang taat kepada agama ini, dia termasuk orang yang baik. Resikonya harus dibalas dengan surga. Kalau dia tidak taat kepada agama yang dibawa oleh para nabi, maka dia dianggap maksiat, melanggar aturan, resikonya neraka tempatnya. Berikutnya, syariat Allah bagi manusia di dunia merupakan penjelas dan penghubung antara apa yang akan dipertanggungjawabkan dan bagaimana konsekuensi pertanggungjawaban, diterima apa ditolak. Jadi kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Apakah nanti kita di akhirat itu diterima atau ditolaknya sama Allah? Saat ini kita bisa mengukur sendiri. Kalau kita jauh dari agama, dari aturan Islam ini, tanda-tanda kita ditolak itu ada. Tapi kalau kita dekat sama orang alim, dekat sama pengajian, dekat sama agama, itu tandanya kita baik. Berarti kalau kita baik, insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ini sering kita sampaikan. Sebenarnya hidup ini, sebelum kehidupan itu tidak ada urusan terhadap kita. Karena apa? Kita sebelum dilahirkan itu tidak ada masalah. Tapi begitu kita hidup dunia dan mulai balik, itu baru bermasalah. Kenapa? Kalau kebaikan akan dicatat sebagai pahala, kalau keburukan akan dicatat sebagai dosa. Dan itu akan dinilai sama Allah dan akan dikoreksi kemudian dibalas pada waktu kita telah meninggal. Maka kehidupan setelah dunia ini merupakan ajang pembuktian apakah kita termasuk orang baik atau kita orang jelek. Kalau di dunia sekarang orang lain ngomong kita baik, tidak usah besar kepala kita, karena yang berhak menilai itu bukan manusia, Allah. Kalau di dunia ini kita sering dicela, sering dihina sama manusia, tidak usah berkecil hati. Kenapa? Karena itu hanya manusia terbatas dia menilai. Yang berhak menjadi juri,
pengadil, pembenar atau yang menyalahkan itu hanya Allah, dan itu akan dilakukan pada waktu kita mati nanti. Di dunia ini kita berbuat kebaikan, berubah ibadah. Disinilah fungsi syariah Allah itu main. Kenapa? Karena syariah ini akan menjadi timbangan kelak di akhirat. Sebagai hisabnya itu, akuntabilitasnya itu di akhirat kelak. Jangankan di akhirat, di dunia pun itu sudah berlaku hukum hisab. Saya pegawai Kemenang, itu mulai tahun ini, mulai Januari ini, itu harus mengisi CEK, aplikasi laporan. Jadi tiap jam itu harus laporan saya. Jam setengah 7 sampai jam ini ngajar, habis itu mau ngapain sampai jam 2 itu harus masuk di aplikasi itu. Nanti di akhir bulan di print hasilnya, kalau terpenuhi 37,5 jam dalam seminggu penuh, tunjangan saya lumayan. Tapi kalau itu kurang, langsung dipotong. Itu aplikasi manusia yang menciptakan. Kalau aplikasi malaikat tentu lebih canggih, dan itu nanti akan berfungsi pada waktu kita sudah meninggal. Inilah kehidupan setelah di dunia ini yang harus kita perhitungkan semaksimal mungkin. Kenapa? Kita ini tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Meskipun faktanya hari ini kita mau ngapain itu bebas, tapi yang jelas kita dipantau oleh Allah lewat malaikat, senantiasa mencatat apa yang kita lakukan tiap saat itu. Ayolah dirahmatullah, syariat itu apa sih? Syariat secara literal adalah mauridul ma, sumber mata air. Artinya syariat ini menimbulkan kebaikan. Seperti yang kita sampaikan minggu-minggu kemarin, hukum Islam itu pasti membawa kebaikan. Karena dari bahasa saja sudah kita bisa pahami mauridul ma, sumber mata air. Kalau di situ ada air, pasti akan ada kehidupan. Secara terminologis, istilahi, sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama. Mahmud Saltut, Al-Islam Aqidatan wa Syariatan. Jadi yang namanya syariah itu adalah sistem yang mengatur kehidupan manusia dengan penciptanya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesama. Yang namanya ibadah itu tidak hanya kita nyembah Allah, jenengan berhubungan dengan diri sendiri, entah itu berupa pakaian, akhlak dan sebagainya, itu juga ibadah. Jenengan berhubungan dengan sesama berupa muamalah, entah jual beli dan sebagainya, itu juga dikatakan ibadah. Karena ibadah ini maknanya luas, tidak hanya sebatas ibadah makhluk berupa sholat, puasa, haji dan sebagainya itu. Maka lingkup syariat Islam itu yang pertama, manusia kepada Allah ini akan menimbulkan akidah tauhid berupa ibadah sholat, zakat, puasa, haji dan jihad. Mungkin kalau manusia terhadap sesama manusia, maka nanti muncul sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, peradilan dan sebagainya. Ini juga dalam rangka ibadah. Dan ini semua harus bersumber kepada Al-Quran, Al-Hadis. Kalau hubungannya dirinya sendiri, maka itu muncul akhlak, pakaian, makanan, minuman. Ini semua diatur oleh syariah. Tidak ada satupun yang dibebaskan manusia untuk mengambil selain hukum yang Allah turunkan. Jadi jenengan mau makan, kalau ingin dapat pahala, itu ikuti aturan Islam. Jenengan mau pakaian, kalau ingin dapat pahala, itu harus ikuti aturan Islam. Kalau kita laki gampang mungkin, penting nutup aurat. Aurat besar kita adalah antara pusat dan lutut yang disepakati secara umum. Tapi bagi wanita ini yang jadi masalah. Kenapa? Ini susah. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu aurat selain muka dan telapak tangan. Meskipun ada pendapat, semua juga. Saya ikut pendapat yang selain muka dan telapak tangan. Ini tidak bermasalah bagi wanita saja. Kita selaku suami, selaku orang tua itu juga bertanggung jawab. Jadi istri kita di luar tidak nutup aurat secara sempurna itu berdosa. Dia, iya. Tapi kita juga yang di rumah itu juga dapat dosa. Maka kalau ingin dapat pahala dari berpakaian, yang pertama tutup aurat, kedua baru mungkin kepantasan adat. Kita kan enggak sekarang. Adat dulu, modifnya dulu, model dan sebagainya yang kita perhatikan.
nutup aurat, enggak. Padahal fungsi utama pakaian itu adalah nutup aurat. Ini kewajiban, enggak bisa ditawar. Udahlah, jenengan tanya ke siapa saja, bagaimana batasan aurat seorang wanita itu. Perlu kita tekankan. Kenapa? Karena di sini kita tidak ingin bermasalah nanti di akhirat. Kita sekarang nyantai. Saya merubah istri saya untuk bisa nutup aurat full, itu butuh waktu 5 tahun lebih. Perjuangan bener. Kenapa? Karena memang dari kecil. Apa jawabannya? Oh, Pak Yai, Mak Yai saja tidak ngelarang saya pakai kayak gini. Berat. Kita kenalkan. Lewat tangan saya tidak bisa. Akhirnya lewat teman, istrinya teman saya. Ternyata hidayah itu bukan dari kita, dari orang lain. Kenapa? Mungkin kita susah untuk merubah istri kita, anak-anak kita, tapi kemudian orang lain dengan mungkin keikhlasannya dan sebagainya bisa. Sekarang meskipun tidak saya suruh, malah dia lebih hati-hati sendiri. Kenapa? Kasihan kalau sampean di rumah dapat dosa gara-gara saya keluar rumah tidak nutup aurat secara sempurna. Jadi ayo hadirin rahimakumullah, kita tidak usah bicara tinggi-tinggi dulu, kita tata dulu yang menjadi kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Akhlak, pakaian, makanan, minuman. Kalau mungkin makanan, minuman kita sangat hati-hati. Pakaian yang mungkin. Akhlak ini hadirin sekalian, itu tidak murni kalau orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga berbuat baik. Tidak kayak gitu. Ternyata akhlak ini kalau kita kaji lebih dalam, itu masuk rangkaian syariat Allah. Artinya bagaimana orang lain berbuat baik kepada saya, tidak ada urusan, yang jelas saya tetap harus berbuat baik. Gara-gara apa? Akhlak itu kewajiban. Biasanya kan begini, yang sering saya alami itu, saya datang dari Lamongan, dari pergi kota lain dan sebagainya itu, pulang bawa oleh-oleh. Biasanya tetangga saya kasih. Nah, kebalikannya nanti tetangga itu yang datang dari Surabaya, dari apa, datang bawa oleh-oleh, tapi kita tidak dikasih. Biasanya hati kita itu, wah, kalau begitu besok kalau datang lagi dari Lamongan tidak usah dikasih. Istri saya ngomong begitu. Kalau kita ngomong kayak gitu berarti kita berbuat kebaikan itu karena timbal balik, karena mengharap kebaikan orang lain. Dalam Islam tidak kayak gitu. Kita berbuat baik itu entah dibales, entah tidak dibales, itu tidak ada urusan. Kalau kita berbuat baik gara-gara nunggu orang lain berbuat baik, berarti kita selevel. Orang senyum pada saya akan senyum. Berarti ini selevel. Kalau dia tidak senyum, saya tidak senyum juga. Ini salah. Dalam syariat itu apapun yang kita dapatkan itu tidak boleh merubah watak akhlak baik kita. Satu masjid ini merongok, apa merongok itu ya? Bermuka masam kepada saya tidak boleh membalasnya. Kalau saya membalasnya yaitu setimpal, berarti saya sekelas, selevel. Gimana yang baik menurut syariat Islam? Tetap berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik saya itu Allah yang menentukan, bukan orang lain. Jadi kita tekankan, kita bicara akhlak ini, bicara syariat dalam rangka apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin rahimakumullah, sekarang sumber-sumber syariah itu apa? Yang pertama, ada yang disepakati, ada yang masih debatable, yang masih diperselisihkan. Yang disepakati itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabat, kemudian qiyas syar'i. Yang masih diperdebatkan ada syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Mungkin syariatnya Nabi Musa, mungkin syariatnya Nabi Sulaiman, mungkin syariatnya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kalau syariatnya orang terdahulu kemudian diadopsi oleh Rasulullah, kayak hitan itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim dulu, kemudian diresmikan sama Rasulullah, maka menjadi syariat hitan. Tapi kalau ajaran sebelum umat Islam ini kita tidak perlu mengikuti. Kenapa? Kan itu ajaran orang terdahulu, kecuali ada perintah khusus dari Rasulullah. Kemudian masalihul mursalah, kebaikan yang secara umum gitu aja. Berikutnya adalah istiqsan, menganggap baik. Ini masih dipermasalahkan. Maka kita ambil yang 4 saja, yang disepakati semua ulama, jumhur ulama menyepakati. Sumber syariah adalah 4 ini. Ayolah hadirin rahimakumullah, kalau sumbernya itu 4 ini, itu namanya ra'yul islami, fikih Islam. Fikih Islam ini kita wajib mengambil salah satu pendapat yang ada, tapi dilarang kita menghina orang lain yang tidak sama dengan pendapat.
Kenapa? Karena semua hasil ijtihad mustahid itu namanya fikrul Islam, ro'yul Islam, itu dianggap hukum Allah. Kapan kita boleh pindah? Kalau kita jelas, oh pendapat itu ternyata lemah sekali, kita punya dalil yang lebih kuat, seketika kita wajib pindah kepada dalil yang lebih kuat lagi. Contoh kasus, saya ngasih contoh pribadi saya nih. Kalau yang lain mungkin tidak cocok, mohon maaf, kita sifatnya terbuka. Dulu saya untuk istri itu batal. Kemudian saya dapatkan hadis Aisyah itu yang Rasul tahajud, itu kan nyentuh kaki. Saya sekali lagi mohon maaf, ini pribadi saya. Jenengan tidak boleh terpancing, apalagi harus enggak. Kita berusaha untuk objektif mungkin, bahwasanya dalam fikih itu siapapun boleh mengambil pendapat ulama yang lain. Kenapa? Karena semua hasil ijtihad ulama itu dianggap pendapat Islam, asalkan dalilnya ada gitu ya. Saya kembali kepada contoh pribadi saya dulu itu menyentuh istri itu batal. Kemudian saya dapat hadis kumpul sama teman-teman bahwasanya Aisyah itu pada waktu Rasul tahajud itu tidur, Rasul nyentuh kakinya, tetap beliau sholat, artinya tidak batal. Maka saya jalankan itu hampir 10 tahun. Kemudian saya dapat penjelasan dari seorang guru menyatakan bahwasanya hadis itu khusus untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu memang malamnya itu dihidupkan untuk sholat sampai kakinya bengkak dan sebagainya itu. Ada kekhususan bagi Rasulullah. Maka saya tanya, yang benar menurut antum gimana Ustaz? Ini dalilnya kayak gini. Tapi Ustaz saya tidak memaksa. Gini. Saya ambil kesimpulan, oh ternyata begini. Maka saya pindah lagi. Dari nyentuh istri batal, kemudian tidak batal, sekarang batal lagi. Nah, ini contoh pribadi saya. Jenengan tidak boleh terpancing, jenengan tidak boleh memvonis saya gini. Saya ini ngasih contoh dalam rangka membuka wawasan bahwasanya dalam urusan fikih itu kita bisa mengambil mana saja. Yang penting ada dalilnya. Kenapa? Posisi kita itu bukan mujtahid. Kalau mujtahid itu gampang, bisa mengambil hukum dirinya sendiri dari Al-Quran hadis. Tapi kalau bukan mujtahid, maka nanti akan masuk muqallid atau mutabi. Muqallid itu pokoknya guru saya gini ya boleh. Kalau kita ada tarjih ambil ya boleh. Tapi kalau kita tahu, oh ini runtutannya gini, dalilnya gini, ini naik kelas kita menjadi mutabi. Kalau mujtahid mungkin berat syarat-syaratnya, harus paham bahasa Arab, harus bab dan sebagainya. Mungkin kita yang terbaik sekarang ini adalah mutabi. Gimana? Setiap ada pendapat hukum Islam itu kita cari, oh dalilnya gini. Saya pikir di tarjih lumayan bagus itu. Jadi ditunjukkan dalilnya gini. Jadi kita tidak mau kolit mengekor 100%. Sebab apa? Dalam fikih memang boleh kita menjadi muqallid. Tapi dalam urusan akidah, keyakinan Allah tuh kok ada dan sebagainya, tidak boleh kita ngikuti. Harus berdasarkan keyakinan kita sendiri. Kenapa kau menyembah Allah? Karena bapak saya nyembah Allah. Oh, tidak boleh kita. Tapi kenapa engkau sholatnya kayak gitu? Kok tidak kunut? Karena saya ikut guru saya gini. Boleh. Ayo hadirin rahimakumullah, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi urusan pribadi saya itu murni untuk saya, tidak dalam rangka memaksa jenengan. Kita sini belajar semua. Artinya apa? Kita bebas memilih. Saya hanya mengambil contoh itu dalam rangka memberikan wawasan bahwasanya setiap orang itu bisa berbeda-beda cara mengikuti sebuah dalil. Yang penting ada dalil rujukannya. Sehingga nanti apa yang terjadi? Kita tidak akan menghina orang lain. Iftitah saja, doa iftitah itu kalau saya baca di cara sholatnya Rasulullah itu belasan itu. Belasan itu. Bukan hanya satu doa Allahumma fa'in, enggak. Bukan kabira walhamdulillah, ada belasan. Insya Allah sekitar 18 atau 19 model doa iftitah. Lah yang baik gimana? Ya sekali-kali kita pakai yang ini itu dan sebagainya, biar enggak kaget ada orang berbuat gini, kok kayak gini ya gitu. Artinya kita buka wawasan kita. Ayo hadirin rahimakumullah, apa bedanya syariah dan fikih? Syariah seperti yang kita sampaikan tadi itu adalah sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dirinya dan sesama. Ini Mahmud Saltut nih. Kalau fikih itu secara teknologis ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil hukum tersebut secara terperinci. Maka fikih itu bagian dari syariah, syariah tidak bisa dipisah dari fikih. Maka tadi kita sampaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka akan dipahamkan terhadap urusan agamanya ini. Artinya apa? Fikih harus kita kuasai. Dengan cara sholatnya itu harus menguasai. Tidak boleh kita asal ikut-ikutan aja. Maksudnya kalau ada teman kayak gini saya ikut gini, kalau ada orang lain gini tidak bisa kita. Harus jelas ikut siapa kita itu. Pendapat siapa yang kita ambil. Gitu ya. Jadi fikih tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena fikih adalah bagian dari syariah. Syariah itu adalah agama itu sendiri. Ayolah hadirin rahimakumullah, sumber fikih dan syariah ini itu ada yang qat'i, ada yang dhonni. Contoh aqimus shalah itu qat'i. Tidak ada orang ulama lain pun yang bisa merubah kewajiban mendirikan sholat. Tidak bisa ditakwil lagi sudah. Tapi kalau urusan yang tidak qat'i, yang tidak jelas secara gamblang di Quran ditunjuk, itu boleh beda kita. Kembali lagi memilih hasil pendapat mujtahid yang kita setujui. Jadi ringkasnya di sini sumber fikih itu ada yang pasti penunjukannya, ada yang masih dhonni. Kalau pasti itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi, laksanakan, zina itu haram, sholat itu wajib, zakat itu wajib, pembagiannya sekian-sekian, sudah tidak ada takwil lagi. Tapi kalau urusan sholat bagaimana, teknisnya kalau dalam perjalanan dan sebagainya, ini dapat. Kenapa? Karena dalil yang menunjukkan itu menimbulkan dhon, persangkaan, dan ini boleh dalam urusan fikih. Ayo hadirullah. Jadi fikih ada yang qat'i dan dhonni. Tidak semua hukum fikih dhonni atau istihad hasil istihad mujtahid. Artinya apa? Ada fikih itu yang sudah pasti, tidak bisa ditawar lagi. Apa? Seperti yang kita sampaikan tadi, sholat, puasa, zakat, haji wajib lagi. Ayo hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada apa di balik penerapan syariah Islam? Maka Islam itu turun dalam bentuk itu tujuannya apa? Yang pertama menjaga agama, seperti hukuman bunuh bagi orang murtad. Kalau agama ini tidak dijamin, maka rusak yang terjadi. Jangan bisa saksikan fenomena orang masuk Islam, keluar, masuk lagi, ini membingungkan. Dalam Islam, kalau dia murtad, keluar dari agama, 3 hari disuruh tobat, tidak mau, maka dibunuh. Kejam Islam tidak, itu aturan main. Memang tidak ada paksaan masuk Islam, la ikraha fiddin, memang tidak ada. Tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, dia wajib mengikuti apa yang menjadi aturan dalam Islam itu. Dia ini akan dijaga sama agama, sama syariah, tidak boleh keluar dari Islam. Kenapa? Kalau dia keluar dari Islam, itu kan malapetaka bagi dirinya. Maka dia dikasih hukuman berupa dibunuh. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan Islam. Yang kedua, syariah itu adalah menjaga keturunan, seperti hukum wajibnya memenuhi kebutuhan seksual melalui pernikahan, bukan perzinahan. Agama ini kalau diterapkan, maka secara keturunan itu terjaga. Kita punya naluri tertarik sama lawan jenis, itu harus dipenuhi. Kalau enggak, kita akan merana. Orang kalau membujang itu pasti akan merana. Kenapa? Ngenes. Kenapa? Ya karena nalurinya tidak terpenuhi. Maka untuk memenuhi naluri itu, Islam menurunkan syariat berupa pernikahan. Bukan seperti umat-umat yang di luar sana. Kenapa? Mereka di Barat, di Eropa dan sebagainya itu tidak mau menikah. Untuk memenuhi nalurinya ini cukup senang sama selesai sudah. Apa yang terjadi? Punah generasinya itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau susah-susah merawat, mengandung anak. Kok ruwet-ruwet, tanpa pernikahan pun nafsunya sudah tersalurkan. Beda sama Islam. Begitu kita nikah, kita nafkahi batin istri kita, itu pahala, ibadah itu. Bukan hanya sekedar mencari kenikmatan badan, itu enggak, tapi itu pahala. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, kalau umpama saya datangi istri kita dianggap pahala sedekah? Iya. Bagaimana kalau engkau datangi orang lain, kau letakkan itu bukan pada tempatnya, dosa ya Rasul? Ya sudah. Jadi jangan dianggap remeh. Nafkah batin itu dalam rangka kita ibadah kepada Allah. Itu nilainya, pahalanya luar biasa itu.
Bukan sekedar melampiaskan nafsu saja, enggak. Sama-sama melampiaskan nafsu, mohon maaf agak kasar, antara orang yang tidak diikat dengan akad nikah, mohon maaf, yang di tempat-tempat prostitusi itu kan sama saja, tapi beda kasusnya. Yang satu diikat dengan ikatan suci, pahala, setiap melakukan itu pahala. Pada waktu orang yang melakukan itu di luar ikatan, itu dosa. Apa bedanya? Sama-sama perbuatannya kayak gitu, karena ikatan itu, ya karena ada syariah ini. Tidak boleh orang bikin aturan, entah itu LGBT dan sebagainya, tidak bisa. Berikutnya, menjaga kehormatan seperti diharamkan qadzaf, menuduh. Jadi kita dilarang, ada wanita baik-baik kita tuduh kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti Anda berzina. Kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti, maka kita yang kena hukuman itu. Atau orang baik-baik kita tuduh Anda pencuri, Anda pengkhianat dan sebagainya, tidak bisa. Islam jelas sekali semua kehidupan makhluknya ini dengan syariat itu. Kemudian berikutnya menjaga akal seperti diharamkannya minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Minuman keras itu diharamkan tuh bukan karena dirinya sendiri yang bermasalah, tapi akalnya itu yang dijaga sama Allah. Allah ini menciptakan manusia itu kan dibekali akal. Akal ini tidak boleh dirusak dengan cara minum minuman keras atau narkoba. Maka beda di luar negeri sana, bebas dia pakai alkohol dan sebagainya. Kenapa? Tidak punya ajaran Islam, tidak punya syariah. Yang penting hidupnya enak, enjoy, tidak ada urusan. Tapi Islam sangat peduli sekali. Allah tidak ingin terjadi kerusakan pada umatnya, maka agama diturunkan untuk menjaga akal. Haram, narkoba, miras dan sebagainya. Kemudian menjaga harta seperti diharamkan pencurian, dipotong tangannya pencuri itu. Sebab kalau tidak ada hukum potong tangan, maka yang terjadi, mohon maaf, jenengan kalau sering-sering browsing tentang berita di media itu, angka korupsi KPK itu luar biasa tuh, tiap hari kerjaannya itu. Saya punya teman di Jakarta cerita, kalau umpama, mohon maaf, kalau umpama semua itu disidak sama KPK, semua itu kena. Jadi ada pameo di Indonesia itu, orang tangkap itu karena belum nasibnya saja. Sistem kita memang didesain memang kayak begitu. Orang kalau ndak ikut terlibat kayak gitu itu kayaknya aneh gitu loh. Saya mantan bendara 13 tahun. Itu kalau ndak agak curang-curang dikit itu ndak lancar urusan. Alhamdulillah bisa berhenti saya. Jadi ndak bisa. Karena memang apa? Memang umumnya kayak begitu. Kalau ndak gitu berarti ndak umum. Kalau ndak umum berarti sulit kita. Ngurus apa saja kita kan begitu. Datanya ya kita ngeri kalau datang itu mengharamkan yang namanya pencurian, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Caranya gimana? Dipotong tangannya kalau memang benar-benar satu nisab. Dan potong tangan ini tidak sekejam yang kita bayangkan. Begitu orang tangannya kepotong, dosanya habis. Karena fungsi hukum dalam Islam itu adalah mencegah dan penebus. Mencegah orang lain berbuat semisalnya, penebus bagi yang berbuat. Orang kalau tidak mau dirajab, ya tidak usah berzina. Ada pintu apa? Pernikahan. Orang kalau tidak mau mencuri, potong tangannya, jangan mencuri. Gimana? Di situ ada pintu sedekah dan sebagainya. Boleh minta dan sebagainya. Boleh minta zakat dan sebagainya. Kemudian berikutnya menjaga jiwa seperti diharamkannya membunuh orang yang haram darahnya dan sanksi qisas bagi pelakunya. Tidak boleh kita membunuh sembarangan. Jangan perhatikan di luar negeri saudara kita di Cina, di Uighur dan sebagainya, di Palestina, di Irak, itu habis jutaan itu dibantai sama orang Barat. Kenapa? Karena tidak ada hukum agama yang melindunginya. Kalau agama ini terapkan 100%, maka insya Allah tidak akan ada darah tertumpah secara gampang. Kemudian berikutnya menjaga negara seperti diharamkannya separatisme dan diperanginya kaum separatis dan bughod. Dalam Islam, agama negara ini harus utuh. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari negara itu. Maka dia akan dihukumi sebagai separatis. Boleh diperangi. Kenapa? Karena ini merusak persatuan. Kalau agama diterapkan, maka bebas. Sekarang negara itu, umat Islam ini itu terbagi menjadi 55 negara. Dulu satu.
Apa yang terjadi di benua sana sama yang di sini itu merasakan. Sekarang enggak, dipecah-pecah sama barat menjadi 55 negara lebih kita. Dan masing-masing negara itu tidak mau ngurusin negara lainnya. Karena apa? Terikat dengan kebangsaannya masing-masing. Padahal kita diwajibkan ukhuwah Islamiyah. Namanya ukhuwah Islamiyah itu tidak boleh dibatasi sekat-sekat oleh kedaerahan, kesukuan dan kebangsaan. Apa yang terjadi di Indonesia sama di Cina, kalau memang dia Muslim ya sama. Kenapa? Itu saudara kita. Sekarang tidak ada yang melindungi. Kenapa? Karena memang secara 100% Islam belum diterapkan. Ayolah hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwasanya agama ini harus ada dalam kehidupan. Kenapa? Doa yang sering kita lantunkan adalah Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri. Agama itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau fisik kita itu butuh makan 1 hari 2-3 kali, tapi agama kita tidak bisa dihitung 2-3 kali dalam sehari. Maka 24 jam itu harus bernafaskan agama. Bagaimana caranya? Silah billah. Apapun yang kita lakukan itu sambungkan kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Ini yang dimaksud adalah kita agama 100% dalam diri kita. Kita tidak boleh beragamanya di masjid, kita tidak boleh beragama dalam kajian saja, tapi kita wajib beragama itu 24 jam dalam keseharian kita. Caranya gimana? Sekali lagi, itraq silah billah, sambungkan diri kita kepada Allah. Kapan itu? Setiap saat. Maka kemungkinan yang terjadi kalau kita tidak menyambungkan diri kita pada Allah, yang terjadi adalah setan yang masuk. Kalau setan yang masuk, di situ celah dia. Sekali lagi, orang kalau agamanya kuat, dia akan bahagia dunia, lebih-lebih akhirat kelak. Kenapa? Karena satu tujuan hidupnya adalah menggapai ridha Allah di dunia ini, dan di akhirat kelak pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ayolah hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasr minallah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.